jalal waqar, hubbul waqar minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waqar, jalal waqar, jalal waqar, jalal waqar, hubbul waqar minal iman, walatakum minal hirman, inhadu. Jadi saya abadikan nama ini sebagai bentuk perlawanan saya. Saya ngerekrut nggak hitungan orang dulu, jadi banyak sekali. Jadi saya dan kawan-kawan sekarang membentuk namanya NI Crisis Center. Kenapa saya pakai judul menangkal radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan Pancasila? Karena saya terpapar dulu karena memahami Pancasila dengan cara yang salah. Padahal saya lahir dan besar di pondok pesantren di Jawa Tengah, tapi masih bisa terpapar. Dan alhamdulillah saya bisa keluar karena memahami Pancasila dengan cara yang benar. Mungkin saya nggak perlu lama-lama, tapi saya pengen satu orang hadirin aja maju ke depan 1 menit bagaimana ciri-ciri orang yang bisa terpapar ya. Atau mungkin 2 orang, nanti yang satu yang kira-kira kalah diskusi nanti kita rekrut. 2 boleh, yang perempuan nggak apa-apa. Oke, waktunya singkat. Ayo, siapa monggo? Atau mungkin yang sudah pegang mic di belakang ada ya? Oke mas, nggak apa-apa maju aja, berdiri. Oke, mas. Oke, biar kelihatan kalau berdiri. Yang berani maju, mas ya. Yang berani maju, saya kasih hadiah buku saya. Ya. Oke. Oke, yuk, mas, maju ke sini mas, biar enak. Ini penting karena inilah cara dialognya. Jadi nanti kalau melihat dialog seperti ini, stop, jangan ikuti, laporin ke lingkungan, ke toko agama supaya nggak terpapar. Jadi karena waktu terbatas, saya simulasi saja. Mic-nya ada 1, mas, pegang mic mas. Mas, ya. Oke, dengan mas siapa? Pakai mic mas. Mas Reza. Mas Reza. Oke, Mas Reza. Jadi yang menjadi korban gerakan NI, mohon maaf, bukan hanya Islam saja, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha menjadi korban. Jadi dialognya pertanyaan, Mas, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ada berapa mas? Ada 1. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Tuhan yang risalah semua para nabi dan rasul cuma 1 ya? Iya. Pertanyaan saya, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Hindu, Nasrani beda atau sama mas? Berbeda. Oke, berbeda. Coba mas ucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Tuhan lain nggak di dunia ini? Tidak. Berarti kalau mas menganggap berarti Tuhan lebih dari 1 apa enggak? Iya. Berarti mas sudah bersyahadat. Kan syahadatnya tidak ada Tuhan lain, hanya 1 di dunia ini. Oke, ini sudah ciri-ciri orang yang mudah terpapar. Jadi saya langsung ke dialog selanjutnya. Nanti lihat, mas, umat Islam, sejarah kita yang kita harap syafaatnya kelak di hari kiamat, namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir dan besar di mana mas? Madinah setelah hijrah, sebelum hijrah. Mekah sebuah negara. Ada yang pindah. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir besar di sana? Oke mas, ayo cepetan mas, waktunya terbatas. Siapa pemimpin? Kalau sekarang Pak Jokowi, dulu siapa yang memimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Ini yang saya juga dulu tidak bisa menjawab. Saya lulusan pesantren nggak bisa menjawab. 1 korban 5 perekrut. Korbannya laki-laki yang rekrut perempuan cantik yang hobinya sama. Mas, KTP ya, KTP Islam nggak ngerti sejarah Nabi. Kita didonkan mentalnya. Ada yang tahu siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Nama asli apa nama julukan? Siapa nama asli Abu Jahal? Abu Amir bin Hisham al-Akad, seorang pemimpin keturunan Hisham yang ahli hukum. Kalau sekarang itu sarjana hukum, tapi disebut Abu Jahal. Dan zamannya disebut zaman apa mas? Negara yang paling bodoh. Berbicara negara berarti berbicara peraturan, undang-undang. Yang diberlakukan pada saat itu undang-undang yang sesuai atau melawan hukum Allah mas? Satu contoh undang-undang yang melawan hukum Allah.
Satu contoh apa? Boleh nggak dalam Quran berzina? Tidak. Boleh nggak berjudi? Tidak. Boleh nggak minuman keras? Tidak. Sekarang pertanyaan jebakan, apakah hukum Allah berlaku sepanjang masa? Quran berlaku sepanjang masa nggak? Bagi sebenarnya bagi masyarakat. Iya, Quran berlaku sepanjang masa nggak? Iya apa enggak? Iya. Kalau memang Quran berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal, pemimpinnya disebut jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, layaknya disebut pemimpinnya Abu Jahal dan zamannya jahiliyah. Di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Iya. Di Indonesia itu ada minuman keras, toko-toko tersebar di masyarakat. Berarti kalau sudah tersebar, ada izinkan pemerintah nggak? Iya. Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti mas sekarang ada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai melawan hukum Allah. Oke mas, gak usah dijawab. Oke mas, silakan dulu mas. Oh, sini kasih hadiah. Bukunya Metodologi Studi Islam Gerbang Moderasi Beragama. Pelajari ya mas ya, biar tidak terpapar. Terima kasih. Oke mas, siap mas. Jadi satu korban 5 perekrut. Nanti ada pertanyaan ini, hati-hati kalau pertanyaan begini. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam, negara Arab? Bagus mana pemimpin kita dengan Rasulullah? Ya jomblang. Jadi kita tidak dikasih kesempatan berpikir namanya warna abu-abu. Hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Hati-hati kalau seperti ini. Jadi mereka sudah masuk ke semua ini masyarakat. Jadi saya gambarkan NI karena hampir semua kelompok teroris di Indonesia ideologinya yang lokal itu NI. Dalam sejarah namanya DITII. Ada yang transnasional, Ikhwanul Muslimin, HTI. Ada kelompok-kelompok yang dari luar negeri yang datang ke sini. Mereka bukan hanya di kalangan sekolah, tapi masuk ke pendidikan usia dini. Saya dapat banyak laporan anak kecil di PAUD nggak boleh berteman dengan sahabatnya yang beda agama. Nanti kalau berteman, nanti kita serupat mereka menjadi orang kafir. Jadi ini hati-hati kalau sudah ada seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita harus belajar agama dengan paripurna kepada ahlinya. Kalau sudah tadi ada dialog seperti ini, stop, unfollow, terutama jangan ikuti tokoh-tokoh yang sudah mengajarkan tentang radikalisme. Pokoknya kalau sudah semuanya kafir, semuanya salah, harus stop, jangan ikuti. Karena sekarang hari ini tadi sampaikan oleh Ibu Dosen, Ibu Rektor, dunia dalam genggaman. Jadi kita harus hati-hati. Walaupun kelihatannya dia taat beribadah, tapi kalau nggak punya akhlak, jangan ikuti. Karena bagaimanapun tauladan kita, Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita harus kritis. Hari ini banyak sekali Abdul Mujam masa kini yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang yang berbeda agama, tapi hafiz Quran, ibadahnya luar biasa puasanya. Jadi hari ini di Indonesia gejalanya sudah ada, maka kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau menjadi pelaku karena kita turut menyebarkan informasi yang salah. Jadi saya menyadari bahwa Pancasila ini luar biasa, pemikiran founding father kita. Saya terpapar karena menyadari Pancasila itu saya anggap tagut. Mohon maaf, saya lempar, saya injak-injak. Karena kalau saya dianggap masih meyakini Pancasila, dianggap masih menyatukan Tuhan di sholat kita, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Jadi kita seperti buah apel yang baru dipetik, masuk supermarket bakal dibungkus aluminium foil. Tapi kita tenteng tiba-tiba apel yang bersih bahkan dibungkus aluminium foil itu jatuh ke tempat sampah. Apel yang bersih tapi berada di tempat sampah, nilainya apel atau sampah? Jadi kita dianggap seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi intinya hari ini Pancasila tadi sudah sampaikan finish. Pancasila jangankan kita mengamalkan 5 sila, 3 saja kita sudah manusia yang damai. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu sama, hanya kita menyebutnya tiap agama berbeda, cara ibadahnya berbeda. Kalau kita menyalahkan syariat lagi, berarti sama saja kita menyalahkan syariat para nabi dan rasul yang sebelum Nabi Muhammad. Jadi ibarat 4 sehat 5 sempurna, yang 4 itu nggak salah, yang 5 ya kita aplikasikan Islam yang sempurna ini dalam dunia nyata. Bahwa kita lebih bagus ibadahnya dari yang lain, bahwa kita lebih bagus amalnya.
Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa harus kita aplikasi. Kita harus berlomba-lomba, gak usah ikuti, karena memang syariatnya kita berbeda, gak usah menyalahkan. Kita boleh berbeda tapi jangan sampai menyalahkan, mengkafirkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kita memanusiakan manusia. Kalau saya bilang jalankan hafiz Quran, Al-Fatihah saya belum tamat, Bismillah aja saya belum tamat, walaupun besar di pesantren. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim. Saya belum bisa memanusiakan manusia, memanusiakan diri kalian berita. Ternyata kita masih banyak sekali dosa, tapi kita harus belajar. Jadi ini yang penting sekali. Jadi sekali lagi kita harus waspada, karena hari ini kita dikepung oleh ancaman dari segala penjuru. Nasionalisme seperti apa? Mohon maaf, ini nasionalis. Saya dulu ketika di NI itu nasionalis sekali. Kenapa? Merasa terancam, ada tantangan, hambatan, gangguan. Saya di markas NI itu kebetulan markasnya pinggir jalan. Tiba-tiba tukang bakso lewat, kita mikirnya tukang bakso kok lama banyak yang beli, padahal mungkin tukang bakso bener, cuman mikirnya jangan-jangan intel. Tukang baksonya pergi, kita pindahan. Kenapa? Karena kita merasa terancam. Lah, ini semangat ini yang harus kita, jangan kita merasa aman. Kalau kita merasa aman, justru itu adalah ancaman terbesar buat kita semua. Kita harus waspada, tapi jangan sampai fobia. Radikalisme ini bisa menimpa siapa saja. Ini adalah virus yang bisa menimpa siapa saja, dan kami dari NI Crisis Center tidak menyalahkan siapapun dengan menyebarkan radikalisme, karena tadi virus. Jadi termasuk aparat dan pemerintah, jangankan aparat, keluarga aja yang terpapar kadang-kadang tidak tahu. Jadi ini ngeri sekali. Kita hari ini sudah diadu domba, bahkan antar suku, antar agama yang seagama kita ribut. Mari kita kembali kepada Pancasila. Dengan 5 sila kita aplikasikan supaya ke depan Indonesia aman dan damai.